Kehidupan bawah laut masih menjadi misteri bagi manusia. Seakan tersembunyi, baik flora maupun fauna yang ada tak bisa dengan mudah diteliti oleh manusia. Banyak dari mereka memiliki bentuk tubuh yang tidak umum, namun bukan berarti jelek. Salah satunya, hewan yang akan kita bahas kali ini. Sebenarnya mereka termasuk keluarga siput. Meskipun bagi sebagian orang, mereka menjijikkan. Akan tetapi, mereka mendapat gelar sebagai moluska tercantik di dunia. Bahkan menjadi foto model favorit bagi para fotografer bawah laut. Oleh karena itu, di video kali ini, kita akan berkenalan dengan nudibranch atau yang biasa disebut sebagai kelinci laut. Keindahan laut memang belum sepenuhnya tereksplorasi, dengan kekayaan biota laut yang beraneka ragam serta berwarna-warni. Salah satunya adalah nudibranch atau kelinci laut, dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai siput laut. Nudibranch termasuk ke dalam ordo Nudibranchia, yakni sekelompok moluska gastropoda laut bertubuh lunak yang melepaskan cangkangnya setelah tahap larva. Dan untuk klasifikasi lebih lengkapnya, yakni sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, superordo Nudibleura, ordo Nudibranchia. Mereka terkenal karena warna dan bentuknya yang luar biasa mencolok. Dengan karakter seperti ini, mereka diberi julukan sesuai warnanya, seperti badut, marigold, indah, penari, naga, dan kelinci laut. Kata nudibranch berasal dari bahasa Latin nudus yang berarti telanjang, serta bahasa Yunani kuno branchia yang berarti insang, dan secara harfiah, nudibranch dapat diartikan sebagai insang telanjang. Nudibranch sering disebut dengan umum sebagai siput laut karena mereka termasuk dalam keluarga siput laut dari Phylum Mollusca. Tetapi banyak siput laut yang termasuk dalam beberapa kelompok taksonomi yang tidak berkerabat dekat dengan nudibranch. Sejumlah siput lainnya yakni seperti Sacoglossa photosynthesis dan Aglagidae yang juga memiliki tubuh warna-warni dan sering disalahartikan sebagai nudibranch. Para ilmuwan mencatat terdapat lebih dari 3.000 spesies nudibranch di seluruh dunia. Hewan ini dapat ditemukan mulai dari kolam laguna yang dangkal hingga perairan dalam. Bahkan di dalam es perairan Arktik maupun di gunung berapi bawah laut. Kelinci laut dapat hidup di berbagai habitat perairan, seperti tempat terbuka atau di bawah bebatuan, lempengan karang, maupun serpihan karang, bahkan menembus pasir dan lumpur. Umumnya, kelinci laut ini berada pada sumber makanan pilihan mereka. Nudibranch termasuk hewan karnivora dengan menu makanan yang cukup spesifik dan berbeda pada tiap spesiesnya. Nudibranch biasanya memakan spons, bryoza, hidroid, asidian, alga, anemon, karang, dan bahkan nudibranch lainnya. Meskipun dapat hidup di kawasan yang beragam, hewan ini memiliki syarat yang tak bisa ditawar untuk habitat hidupnya, yakni kawasan perairan harus bersih dan belum tercemar oleh polutan. Umur nudibranch bergantung pada ketersediaan makanan mereka. Namun, biasanya nudibranch berukuran besar dapat hidup sekitar 1 tahun, sedangkan yang kecil hanya hidup selama beberapa minggu. Morfologi nudibranch ini cukup unik. Mereka memiliki berbagai bentuk dan warna yang berbeda pada setiap jenisnya. Meskipun namanya siput, ternyata mereka tidak pernah memiliki cangkang pada tahap dewasa seperti bekicot. Tubuh biota laut ini memiliki 3 bagian penting, yakni kulit, otot, dan organ tubuh. Ototnya digunakan untuk berjalan atau merambat dan berenang dalam jarak dekat. Lalu, sesuai namanya yang berarti insang telanjang, hewan ini memiliki insang yang terletak di luar tubuhnya, sehingga bisa kita lihat dengan mata telanjang. Bentuk insang ini seperti jambul yang terletak di bagian punggung, dan pada sebagian spesies insang ini sangat beracun. Terus kenapa nudibranch disebut kelinci laut? Apakah bentuknya mirip kelinci? Tentu saja tidak seperti itu. Nudibranch disebut kelinci laut karena hewan ini memiliki sepasang tentakel yang disebut rhinovore yang bentuknya seperti telinga kelinci.
Tentakel yang sensitif ini berfungsi sebagai indera penciuman, pengecap, dan peraba lingkungan. Nudibranch memang memiliki mata, akan tetapi tidak dapat digunakan untuk melihat. Matanya ini hanya bisa digunakan untuk membedakan terang dan gelap. Sebagian besar nudibranch memiliki insang atau serata yang bertindak sebagai struktur pernafasan sekunder di dorsumnya. Ciri anatomis penting dari semua nudibranch yang digunakan untuk tujuan identifikasi dan klasifikasi adalah radula. Radula atau lidah seperti kikir digunakan untuk mengikis sumber makanan. Bentuk dan pola gigi pada radula berhubungan langsung dengan jenis makanan yang dimangsa dan akan berbeda untuk setiap spesies. Meskipun ukuran kelinci laut berkisar antara 1 hingga 600 mm, umumnya sebagian besar berada dalam kisaran 3 hingga 200 mm. Selain memiliki ciri anatomis yang khas, nudibranch dikenal sebagai biota laut yang sangat kaya warna dan corak yang begitu memikat. Warna dan pola yang mengundang pesona ini diperoleh dari jenis makanan yang mereka konsumsi. Keunikan ini digunakan sebagai sarana penyamaran untuk mencegah serbuan musuh, atau sebagai tanda peringatan bagi para pemangsa agar tidak mengganggunya. Ada beberapa hal menarik yang dimiliki oleh nudibranch, mulai dari sistem reproduksinya yang unik, hingga kemampuannya dalam pertahanan diri. Sistem reproduksi nudibranch dianggap unik karena semua nudibranch bersifat hermafrodit atau berkelamin ganda, sehingga setiap individu memiliki seperangkat organ reproduksi untuk kedua jenis kelamin, namun tidak dapat membuahi dirinya sendiri. Perkawinan nudibranch biasanya memakan waktu beberapa menit dan melibatkan proses pacaran yang terlihat seperti sedang melakukan tarian. Biasanya, nudibranch menyimpan telur dalam spiral seperti agar-agar yang sering digambarkan tampak seperti pita. Jumlah telurnya bervariasi, bisa saja hanya 1 atau 2 butir seperti pada spesies Phaesyra felis. Atau bahkan sangat banyak, sekitar 25 juta butir seperti pada spesies Aplysia fasciata. Telur nudibranch mengandung racun dari spons laut sebagai alat penangkal predator. Telur-telur ini menetas baik sebagai larva kecil yang berenang sebagai plankton, atau mereka mungkin menetas langsung menjadi seperti saat dewasa. Hal ini bergantung pada setiap spesiesnya. Lalu dalam perjalanan evolusinya, nudibranch telah kehilangan cangkangnya sebagai mekanisme pertahanan. Hal ini membuat mereka harus mengembangkan pertahanan alternatif lainnya. Beberapa spesies mengembangkan anatomi eksternal dengan tekstur dan warna yang meniru hewan lain atau lingkungan di sekitarnya. Kemampuan ini bisa disebut juga mimikri atau kamuflase. Sedangkan nudibranch lainnya, seperti Chromodoris quadricolor, memiliki pola warna yang sangat cerah dan kontras, yang membuatnya sangat mencolok di lingkungan sekitarnya. Ini merupakan contoh aposimatisme, namun bukti mengenai hal ini masih diperdebatkan. Ada juga spesies yang mengembangkan kemampuan pertahanan lainnya, seperti melakukan autotomi, memusatkan pertahanan kimia dari spons mangsanya di dalam tubuh mereka, serta melepaskan asam ugdon dari kulit atau mengeluarkan lendir secara otomatis ketika dilukai. Tak hanya itu, ada beberapa nudibranch yang memiliki kemampuan pertahanan yang sangat keren, yakni kemampuan untuk mencuri senjata yang dimiliki oleh mangsanya dan menjadikannya sebagai pertahanan dirinya sendiri. Spesies nudibranch yang memakan hidroid dapat menyimpan nematosista atau sel penyengat hidroid di dinding punggung tubuh atau serata mereka. Nudibranch dapat melindungi diri dari hidroid dan nematosistanya. Mekanisme spesifiknya belum diketahui, namun sel khusus dengan vakuola besar mungkin memegang peran penting di dalamnya. Dunia bawah laut yang luas ini penuh dengan kejutan yang menakjubkan. Salah satu keajaiban terbesarnya adalah keberagaman biota laut. Di antaranya adalah nudibranch, atau yang sering disebut sebagai kelinci laut. Dalam kisah kehidupan laut, nudibranch menonjol dengan warna-warni dan bentuk yang memukau, menjadi simbol keindahan alam yang tiada tara. Namun keistimewaan nudibranch tidak hanya terletak pada penampilannya yang memikat. Mereka juga menunjukkan kompleksitas dalam sistem reproduksi hermafrodit, serta kemampuan unik dalam pertahanan diri.
termasuk mimikri dan produksi racun dari makanan yang dikonsumsinya. Dengan beragam adaptasi ini, nudibranch bukan hanya objek keindahan, tetapi juga penanda kesehatan lingkungan laut. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang nudibranch, kita tidak hanya dapat mengapresiasi keindahan alam yang memukau, tetapi juga dapat memahami keajaiban kehidupan laut secara keseluruhan. Inilah yang membuat nudibranch menjadi salah satu contoh paling menarik dari keanekaragaman hayati laut yang perlu kita pelajari, hargai, dan lindungi demi keberlangsungan ekosistem laut yang lestari. Namun semua yang kami sampaikan dapat berubah seiring penelitian yang masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.